Minggu lalu kita sudah membahas pengharapan ya, dan perjuangan. Hari ini saya akan membahas bagian yang kedua, pengharapan yang hidup. Yaitu bagaimana tadi kita baca bahwa Abraham akhirnya berharap dan percaya. Poin ini saudara saya lihat adalah sesuatu yang baik. Dan saya merenungkan saudara ini adalah sesuatu respon sikap yang baik. Abraham tahu umurnya sudah hampir 100. Istrinya sudah menopause. Tetapi dikatakan oleh firman dalam kacamata daripada Paulus melihat seluruh sejarah Tuhan, dikatakan maka Abraham berharap dan percaya. Iman memimpin seluruh sikapnya. Sehingga Abraham dibenarkan oleh karena iman. Bukan Abraham dibenarkan karena seluruh kekuatan dia, karena usaha dia, tidak. Di sini kita melihat Roma 4 dikatakan Abraham pun dalam perjanjian lama, dia dibenarkan karena iman. Berarti ini menunjukkan kepada kita saudara, iman adalah pusat daripada seluruh bangunan pengharapan kita. Jikalau bukan iman yang mengarahkan pengharapan kita, maka sia-sialah pengharapan itu. Jikalau kita hanya mau sehat, tetapi tidak ada kandungan iman, kita sehat untuk apa di hadapan Tuhan, tapi kita berharap bisa melewati pandemi COVID ini, kita mungkin bisa. Tetapi apa maknanya? Kosong. Tapi mungkin maknanya hanya bersifat horizontal. Kita bisa hidup, masih bisa eksis dengan keluarga, bekerja, bertanggung jawab. Selesai. Tetapi apakah ini punya makna yang kekal? Tidak. Nah, di dalam bagian ini kita melihat, Abraham tidak melihat diri. Sehingga dalam bagian inilah saudara kita lihat pengharapannya dibangun bukan karena mengharapkan dirinya harus semakin kuat dan istrinya makin sehat secara nilai rahim dan lain-lain. Tetapi saudara pengharapan yang dibangun karena aspek melihat, itu bukan karena iman. Jadi dalam bagian inilah kita melihat pengharapan yang dibangun oleh Abraham adalah pengharapan yang sungguh-sungguh melihat janji Tuhan. Maka dalam bagian inilah kita melihat bahwa pengharapan karena unsur melihat, pengharapan karena unsur rasio pasti akan gagal. Kenapa? Rasio manusia sudah tercemar dengan dosa. Rasio manusia itu terbatas adanya. Jadi pengharapan yang sungguh konsisten bukan berdasarkan nilai titik rasio. Misalnya, pengamat kesehatan dunia, WHO, juga pengamat-pengamat Amerika dan Eropa mengatakan, Indonesia sebetulnya nanti di depan sepertiga orang dikatakan akan terpapar dan mungkin sepertiga akan mati karena COVID. Berarti 265 juta orang, sepertiga. Nah pertanyaan saya, apa tolak ukur mereka? Barometer apa yang mereka pakai? Indikator apa yang mereka pakai mengukur Indonesia akan sepertiga sakit mungkin juga akan mati? Pakai rasio. Tetapi saudara, saya tidak tahu mereka pakai metode apa mengukur ini. Saudara. Sehingga pada waktu ada penyataan seperti ini, dikirimlah di grup WA semuanya. Jadi jangan macam-macam dengan gelombang kedua ini. Sepertiga Indonesia akan terpapar, mungkin sepertiga akan mati. Kita kalau semuanya pakai rasio, boleh saja. Tapi sesuatu rasio bukan penentu kebenaran. Rasio bukan energi yang paling utama untuk kita beriman kepada Tuhan. Karena rasio kita secara hitung-hitungan bisa masuk akal. Tapi di atas daripada rasio ada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ditambah lagi rasio kita itu sudah tercemar. Rasio kita itu terbatas. Rasio kita dia bisa melampaui mengerti kehendak Tuhan. Jadi berharap tidak mungkin bergantung kepada rasio. Rasio hanya alat bantu untuk kita bisa membaca apa yang terjadi di depan, tetapi semuanya tetap kita percaya kepada Tuhan. Kedua, ketika kita berharap, tidak bisa pengalaman itu menjadi satu barometer. Maka ketika saya baca berulang-ulang setiap artikel dari flu Spanyol, dan bagaimana gereja bersikap, bagaimana negara bersikap, bagaimana orang-orang bersikap, bagaimana kaum medis bersikap, bagaimana kaum saintis bersikap, bagaimana politik secara dunia bersikap. Maka ketika kita membaca pengalaman daripada flu Spanyol 1918 sampai 1920, di situ kita melihat saudara, semua kekuatan medis yang punya pengalaman menghadapi akan setiap panas orang karena aspek nilai pada flu, ternyata bukan patokan untuk menyembuhkan.
Satu persatu orang meninggal, lintas tempat, lintas negara, lintas tempat base camp tentara. Dan 5-7 juta orang itu meninggal. Itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah peperangan di mana manusia dibunuh bukan karena senjata. Manusia dibunuh bukan karena akan alat-alat persenjataan, tapi dibunuh dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, masa itu adalah masa yang mencekam. Masa itu adalah masa yang menakutkan. Mereka pikir mereka berperang antar negara, mereka akan merasa sebagai negara yang kuat. Ternyata menghadapi flu Spanyol mereka tidak kuat. Amsal mengingatkan kepada kita, Amsal 13 ayat 12. Salomo sudah mengerti bahwa rancangan manusia bisa gagal karena seluruh nilai rasio dan pengalamannya. Maka di situ kita melihat Salomo berkata, manusia boleh merancang. Tetapi rancangannya yang dia lihat baik. Mungkin saja pada akhirnya justru yang tidak baik. Dalam bagian ini kita melihat Salomo sebagai seorang raja yang memiliki hikmat. Dia berpikir dengan punya banyak istri, banyak harta, banyak biduan-biduan wanita, dan banyak punya nilai kebanggaan dalam bala tentara, taman yang indah, itu memuaskan dirinya. Ternyata itu memeranakan dirinya. Itu menyedihkan dirinya. Kepuasan dapat secara lahiriah, tapi kepuasan secara batin itu sangat mensengsarakan dia, karena dia akhirnya tidak mendapatkan kenyamanan daripada Tuhan. Dan segala usaha manusia dilihat baik secara rasio, dilihat baik secara pengalaman, belum tentu baik dalam nilai tujuan di mata Tuhan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, Alkitab dengan jelas mengatakan ini semua. Yeremia pun demikian. Di dalam perumpamaan Lukas pun banyak diceritakan. Ada orang-orang yang sombong karena usahanya, karena pengalamannya, ingin mendapatkan untung, justru mendapatkan buntung. Jadi dalam bagian inilah maka saudara, apapun pengharapan kita yang hidup, bukan bergantung kepada rasio kita, pengalaman kita. Tapi sungguh-sungguh bergantung kepada iman kita. Jadi apa tujuan yang ingin kita capai? Itu harus dikaitkan dengan iman kita berkaitan dengan Tuhan. Jadi dalam bagian inilah Roma 4 ayat 18-19 mengingatkan kepada kita tadi apa yang kita baca. Abraham secara fisik makin lemah. Sarah secara potensi untuk dia bisa hamil itu semua tidak ada lagi. Tapi ketika dia berharap bukan karena melihat potensi dirinya. Ketika dia berharap bukan melihat daripada Sarah itu sendiri. Tapi yang dia lihat adalah janji Tuhan. Sehingga dikatakan firman itu selalu menguatkan dirinya. Jadi disinilah maka saudara, jikalau ada pertanyaan. Dengan apa pengharapan kita selalu hidup? Bukan karena unsur melihat. Tetapi karena unsur mata rohani kita melihat janji Tuhan yang setia. Saya ulangi. Pengharapan kita hidup dan terus bertumbuh karena kita dengan mata rohani kita selalu melihat janji Tuhan yang setia dan hidup itu sendiri. Jadi dalam bagian inilah saudara, saya percaya sekali berjalan dalam pengharapan yang hidup karena mata rohani kita. Itu adalah keindahan di tengah masa pandemi COVID ini. Apa yang kita taruh di lantai, garis-garis silang daripada merah, itu karena kita supaya apa? Kita memenuhi protokol, supaya kita ada jaga jarak. Secara kasamata kita bisa menghindari daripada kedekatan satu dengan yang lain. Tapi ketika kita mengerti akan pimpinan Tuhan, jalan Tuhan yang paling utama sebagai sumber pemelihara hidup kita, dan mata rohani kita menangkap akan pimpinan Tuhan, saya percaya sekali saudara, semua itu semua melampaui daripada apapun secara nilai daripada aspek lahiriah. Dan itu yang memberikan kenyamanan kita. Jadi artinya bahwa saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahwa virus ini tidak akan berakhir, dia tetap ada. Flu Spanyol masih tetap ada. Kita pun sekarang semuanya punya nilai namanya aspek virus flu, pasti ada. Tetapi saudara, di dalam bagian ini, bukan berarti kita berspekulasi. Kita mau dengan mata rohani kita menangkap akan setiap pengharapan kita di depan.
sehingga seluruh sikap kita selaras dengan jalannya Tuhan di masa sulit ini. Kita boleh khawatir, kita boleh takut. Tapi khotbah saya minggu lalu sudah mengatakan, pengharapan dalam perjuangan mengalahkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi bukan berarti kita mau ingin mencobai diri. Tapi minimal kita tetap produktif dalam melayani Tuhan. Dan kita tetap produktif dalam kita menjadi saksi Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Nah, di sini kita belajar. Abraham membangun pengharapannya bukan karena unsur melihat secara lahiriah, tapi melihat secara iman. Melihat secara iman adalah sesuatu yang bersifat futuris ke depan. Dan apa yang tadi kita baca daripada Yeremia, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan untuk kita mendapatkan kecelakaan, tapi untuk membuat hari depan kita lebih baik lagi. Hari depan lebih baik. Dikaitkan dengan Roma 8 ayat 28-30. Bukan hari depan baik secara materi. Bukan hari depan baik secara kesehatan. Tapi hari depan baik berdasarkan Roma daripada yang tadi saya sebutkan. Itu menjelaskan kepada kita baik. Ketika melalui pandemi COVID ini, karakter kita makin diubah serupa dengan Kristus. Kita baik karena kita masuk dalam program pembaruan, di mana kita makin bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kata dan. Abraham berharap dan percaya. Kata dan itu mengkaitkan kepada kita tujuan yang mau dicapai menjadi bapak banyak bangsa. Dan sikap yang benar. Nah, di sini saudara kita lihat. Dia diberikan satu nilai anugerah. Ingin dijadikan bapa segala bangsa yang besar umat pilihan Tuhan. Sehingga pada waktu kata dan itu mengkaitkan pengharapannya. Dan menuntut sikap yang benar. Ini adalah sesuatu keselarasan antara iman dan perbuatan. Jadi kadang-kadang saudara kita punya iman, kita ingin jadi orang yang besar. Tetapi saudara, perbuatanmu menunjukkan engkau orang yang kecil. Orang besar dilihat daripada keagungan dalam cara berpikir. Orang besar dilihat daripada keagungannya dalam respon setiap emosinya. Menghadapi kesulitan dan tantangan. Dan orang besar dilihat daripada nilai tindakannya. Yang dia lakukan adalah perkara-perkara besar untuk Tuhan. Jadi di dalam bagian ini kita melihat antara yang apa yang diimani oleh Abraham dan sikapnya. Setelah dia sadar anak perjanjian bukan daripada Hagar, anak perjanjian daripada Sarah. Maka sesuatu yang dia salah menjadi guru untuk dia mengerti. Jangan melihat anak perjanjian berdasarkan nilai fisik sehingga akhir mencari wanita lain. Dan karena dia melihat bahwa anjuran daripada Sarah ini adalah suatu anjuran yang salah. Karena Sarah pun melihat fisik. Maka dengan dia belajar harus lihat Tuhan. Dan dia akhirnya belajar memiliki sikap yang benar. Disitulah pembaruan yang paling sejati. Tidak salah saudara. Kalau dalam bagian ini saudara, kita terus belajar dalam proses waktu sudah 3 bulan lebih ini. Untuk kita belajar retreat. Ingin belajar apa kita tentang Tuhan dalam masa pandemi COVID ini. Banyak gereja akhirnya menulis pengalaman rohani dalam masa flu Spanyol 2 tahun itu. Dan mereka belajar sekali bahwa ternyata kita ini rentan. Kita nggak perlu mengalami ketakutan karena ditembak karena aspek nilai peperangan. Ternyata saudara kalau Tuhan izinkan setiap orang kena flu Spanyol, itu matinya bisa meriang-meriang sampai dengan panas yang luar biasa saudara. Akhirnya mereka mati karena nilai kepanasan yang daripada tubuhnya itu seperti ada satu problem yang luar biasa. Akhirnya mereka mati dalam penyiksaan yang luar biasa. Sama seperti COVID-19 ini. Nah di dalam bagian itu saudara kita melihat Tuhan ingin menunjukkan kekuatan kepada manusia. Tuhan ingin menunjukkan nilai kedaulatannya. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu dalam nilai manusia harus melihat keterbatasan dirinya di hadapan daripada Allah sebagai Tuhan dan penebus kita. Jadi di dalam bagian ini saudara, kadang-kadang kita punya pengharapan, sikap kita tidak benar, maka pengharapan itu hanya bernilai fantasi saja. Kita berharap ingin menjadi ini, tapi seluruh karakter kita, mental kita, perjuangan kita, tidak mengharap itu, maka seluruh pengharapan kita adalah pengharapan yang kosong.
Saya percaya sekali, saudara, pandemi COVID ini akan mengajarkan kita sikap yang benar secara lahiriah. Iya, kita banyak cuci tangan, kita cuci muka, kita jaga kebersihan kita, itu luar biasa. Sikap yang benar secara lahiriah. Tetapi yang lebih penting lagi, sikap yang benar secara respon iman. Bagaimana kita melihat? Abraham dikatakan dalam bagian itu memuliakan Tuhan. Bisa bersyukur bahwa seluruh janji itu tidak langsung diiakan. Dan dia melihat di penghujung hidupnya ada satu nilai yang dia punya iman luar biasa, maka dia tetap bisa bersyukur. Jikalau masih dia hidup, walaupun belum direalisasikan anak perjanjian itu, namun dia tetap memuliakan Tuhan. Ini mengajarkan kita apa? Ini mengajarkan kepada kita, Abraham terus memiliki sikap ibadah di masa sulit, di masa-masa genting, 100 tahun umurnya. Punya sikap ibadah untuk terus mengharapkan daripada janji Tuhan itu. Nah, di sini pertanyaannya, mungkinkah kita kebalikannya? Dia punya sikap yang akhirnya mengecewakan Tuhan. Dia sikap akhir mempertanyakan Tuhan. Karena tidak diberikan hak perjanjian, bisa. Tapi mana yang lebih positif? Pasti kita bilang, yang lebih positif adalah dia harus menunjukkan sikap ibadah. Bagaimana sikap dia ketika mengambil Hagar? Itu sikap solusi yang salah, karena bukan tindakan iman. Itu tindakan daripada setiap keinginan manusia yang pakai rasio dan pengalaman. Itu salah. Jadi dalam bagian inilah saudara kita belajar, memuliakan Tuhan di dalam masa sulit adalah ketika setiap saat, setiap detik, kita tetap punya sikap ibadah. Menghormati dia dalam nilai kedaulatannya. Menghormati dia dalam nilai pemeliharaannya. Menghormati dia dalam nilai dia sedang menjalin dari seluruh susunan ulang alam semesta dan kehidupan kita. Jadi pada waktu kita terus melihat Tuhan, kita takut akan Tuhan, dan kita percayakan pemeliharaan Tuhan dalam setiap saat. Bukan sebaliknya kita memanjakan diri, bukan sebaliknya kita akhirnya tidak produktif. Kita terus berinteraksi dengan Tuhan, mengkaitkan apapun yang terjadi, melihat di depan seluruh masa depan kita, keluarga kita, apa yang kita dapatkan dikaitkan dengan Tuhan. Itu adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua, dia punya satu sikap yang terus punya sukacita. Jadi artinya dia tidak menyalahkan daripada Sarah. Kamu sih sudah tua, kamu tidak produktif, atau Sarah menyalahkan dia. Tidak. Jadi dalam bagian ini surah dikatakan dia punya keyakinan. Terjemahan yang lain, dia punya satu nilai kepastian. Ya, dia punya satu nilai yang percaya janji Tuhan itu tidak mungkin akan meleset. Jadi menjalankannya dengan sukacita dan menjalankannya dengan penuh damai sejahtera. Nah, di dalam bagian ini saudara, ketika kita mempercayai bahwa menjalankan segala sesuatu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, itu adalah kunci sikap kita yang benar. Yang tadi pertama, dengan kita tetap memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25, itu mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan dunia seperti bunga rumput. Ini juga diambil oleh daripada pemazmur. Yang mekar satu hari, setelah itu lenyap. Jadi dalam bagian ini, Petrus mengingatkan jemaat di Asia, jangan kamu kejar kemuliaan dengan sukacitanya dengan setiap tawarannya. Semuanya mudah untuk berlalu sekejap. Kejarlah dalam aspek kesulitan ini, yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan menyertai kita. Dan Ibrani 13 ayat 14-15, mari kita membaca. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak saudara, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Pemazmur selalu mengingatkan kota Sion, Yerusalem, kota damai, kota sukacita, kota yang memimpin akan kenyamanan jiwa kita. Di dalam masa pandemi COVID ini, saudara, kita diingatkan, rumah kita yang abadi bukan dunia ini. Tubuh kita ini hanya pinjaman
kita dikontrak dalam umur dan waktu. Kebahagiaan kita yang paling utama jikalau kita akan menuju kepada kota yang akan datang, yaitu apa? Surga, tempat tinggal kita. Jadi dalam bagian inilah saudara, kita harus mengingat bahwa betapa bahagianya jikalau nanti kita tinggal di surga. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada virus, tidak ada lagi dosa, tidak ada apapun juga. Yang ada adalah damai, sukacita, kita memuliakan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar, saudara, bagaimana mengkaitkan tentang pengharapan kita dengan nilai daripada program Tuhan. Dan bagaimana kita mengatur program, dan bagaimana kita bersikap dengan benar, itu menunjukkan pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Bukan pengharapan yang pusatnya diri, tapi pengharapan yang pusatnya tetap berkaitan dengan kemuliaan Tuhan, sukacita dan damai daripada Tuhan. Jadi dalam bagian inilah saudara, mari kita membangun pengharapan kita di masa pandemi COVID seperti ini. Dan ketika dia katakan dia berharap dan percaya. Percaya kepada apa? Percaya pada janji-janji Allah yang setia sebagai sumber pengharapan. Itu jelas dikatakan dalam Roma 4 ayat 20. Dan Ibrani 11 ayat 1 mengkaitkan imanlah dasar daripada pengharapan kita. Bukti bahwa sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Jadi dalam bagian inilah saudara, ketika pengharapanmu bisa terus engkau percayai ini tepat di mata Tuhan, maka pengharapanmu itu hidup. Dan pengharapanmu itu bukan sesuatu yang sirna. Banyak di antara kita punya pengharapan-pengharapan secara alami. Tapi kembali lagi bisa takluk dengan hukum alam. Kita misalnya mengharapkan naik gunung. Kita mengharapkan kita bisa melihat panorama yang begitu baik. Ternyata mulai kita naik, embun turun. Ketika kita di atas gunung mulai hujan turun. Akhirnya semua awan tebal menghalangi kita tidak melihat ciptaan Tuhan yang utuh. Maka ketika kita berharap amat cuaca, kita berharap dengan embun yang kadang-kadang lewatnya itu mengharamnya sebentar. Tetapi akhirnya ada matahari pun embun bisa hilang. Itulah pengharapan manusia yang tunduk kepada hukum alam. Bisa sirna. Embun itu bisa hilang ketika matahari menyinari pada bukit dan gunung. Tapi ketika pengharapan kita tidak hilang, pengharapan kita tidak akan sirna. Karena pengharapan kita percaya akan janji Allah yang setia. Dan itulah sumber pengharapan kita, saudara. Jadi dalam bagian ini Abraham percaya sekali ketika dia ingin dijadikan bapak bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan. Dan di situ kita melihat dia percaya sekali covenant Tuhan itu adalah sesuatu penghiburan. Dan kita percaya saudara, nilai ibadah kita secara pribadi juga diikat dengan damai sejahtera. Jadi seluruh janji kita beribadah semua menjadi sentral. Jadi kekristenan tanpa nilai covenant itu bukan kekristenan. Alkitab kita, perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika kita beribadah, covenant mengikat lagi janji kesetiaan kita, ketaatan kita, janji integritas kita. Jadi ketika dalam situasi sulit seperti itu, umur sudah 100 tahun, dan melihat Sarah yang sudah juga tua, rahimnya sudah tertutup, maka ketika dia percaya dia hidup, karena melihat janji Allah dan percaya akan janji. Semua itu menjadi sesuatu yang menghidupkan dia untuk terus berharap di dalam Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, sumber pengharapan kita. Melewati pandemi COVID ini, bukan mengharapkan vaksin dan obat ditemukan dahulu, baru kita mau eksis. Bukan mengharapkan Cikarang Selatan dan wilayah Kabupaten Bekasi nol dulu. Bukan mengharapkan secara provinsi Jawa Barat nol dulu. Bukan mengharapkan secara negara Indonesia nol dulu. Justru kadang-kadang iman kita diajar berjalan dalam kesulitan. Untuk kita tidak bergantung kepada dunia. Tapi kita lebih bergantung kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Itu iman. Itu yang disebut melangkah dalam iman. Kalau kita hanya melangkah secara lahiriah, tunggu semuanya baik, semuanya sudah turun. Semua orang pun bisa lakukan itu. Tapi dalam situasi sulit ini, bukan kita mencobai diri.
Tapi karena panggilan ketaatan kita, kita melangkah dengan iman. Itulah keindahan kita. Di dalam masa pandemi COVID ini, kita tetap produktif dipakai Tuhan.